Ondeh mandeh rancak wana. Selamat bertemu kembali dengan 3H Channel, saluran yang membahas tentang kehidupan seputar rumah gadang. Namun kali ini kita akan membahas versi rantau, yaitu menelusuri kehidupan perantau Solok Selatan yang ada di Kota Depok. Merantau bagi orang Minangkabau sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu. Begitu juga masyarakat Solok Selatan. Hampir di seluruh belahan dunia terdapat perantau Minang. Dan pada kesempatan ini kita akan menelusuri jejak perantau Solok Selatan di Kota Depok. Kota Depok merupakan kota satelit metropolitan Jakarta. Perkembangannya sangat cepat. Sebagai kota penyangga ibu kota Jakarta, kawasan Depok dipenuhi oleh pemukiman dengan pertumbuhan kompleks perumahan yang sangat pesat, baik dibangun oleh developer swasta maupun oleh Perumnas. Sejarah Kota Depok tidak bisa dipisahkan dari keberadaan tuan tanah abad ke-18 Masehi berkebangsaan Belanda yang bernama Cornelis Kanstelijn. Dia mempekerjakan orang-orang yang sebagian berasal dari Bali dan Sulawesi. Cornelis meninggal tahun 1714 dan mewariskan tanah miliknya kepada pekerja-pekerjanya yang terdiri dari 12 marga. Depok merupakan daerah subur penghasil buah-buahan untuk kota Jakarta. Sebagai produk unggulan pertaniannya adalah belimbing, yang sampai sekarang menjadi ikon Kota Depok. Dari zaman Belanda, Depok telah memiliki fasilitas transportasi berupa kereta api. Jalur rel kereta api merupakan jalur perlintasan utama yang menghubungkan kota Jakarta dan kota Bogor. Kota Depok berhawa sejuk, berbeda dengan kota Jakarta yang berhawa panas. Makanya zaman dahulu Belanda sangat suka bermukim di Depok, sekedar menghindari hawa panas kota Jakarta. Dan sampai sekarang, Depok merupakan tempat bermukimnya orang-orang yang sehari-hari bekerja di Jakarta. Pada siang hari, orang-orang tersebut berkegiatan di kota Jakarta, dan pada malam harinya mereka tinggal di kota Depok yang nyaman. Assalamualaikum Pak John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di tempat usaha Pak John. Pak John ini adalah merupakan perantau Solok Selatan yang telah bermukim dan berusaha di Kota Depok semenjak Kota Depok ini berdiri. Boleh tanya-tanya Pak John? Boleh. Dari tahun berapa Pak John tinggal di Depok nih Pak John? Dan tinggal di Depok dari tahun 1975. Oh, udah lama sekali ya. Ya, Udah berapa tahun nih kira-kira ya? kira-kira 45 tahun lebih kurang dah. Waduh, lama sekali ya. Ya. Apakah tinggal di Depok ini Pak John usahanya dari dulu tailor Pak John? Iya, betul. Tidak berubah dari tailor ini. Iya. Sampai saat ini masih eksis menjalankan usaha tailor. Inilah contoh Pak John sebagai pengusaha tailor yang mulai dari awal merantau dan tinggal di Kota Depok lama 46 tahun lebih kurang. Profesinya tidak berubah sampai sekarang. Sedangkan perantau-perantau lain yang telah atau bersamaan dengan Pak John datang di Kota Depok ini sudah banyak yang berguguran, tidak lagi usaha seperti Pak John karena usahanya selalu berganti-ganti. Namun Pak John ini usahanya selalu konsisten dari dulu sampai sekarang. Siapa aja Pak John orang Solok Selatan yang bersama-sama Pak John dulu merintis di Kota Depok ini Pak John? Oh ya, dari awal ya sejak tahun 75 yang bertahan sampai saat ini ada 4 tailor. Ya. Pertama Dahlia Tailor, Ya. itu Bapak Askirman. Yang kedua
Anamora Taylor. Pak Askirman dari mana asalnya Pak John? Pak Askirman dari Pekan Rebaa, Ya, ya. KPGD. Oh ya. Terus Haji Muhammad Nasir di Kelapa II. Ya. Orang Pekan Rebaa juga, Ya, ya. KPGD. Ya. Terus yang ketiga Julius Julius orang ya. Bendang yang mungkin di Mudik Lawe. Oh ya. Yang keempat saya. Jadi Itu nama penjadinya apa Pak John? nama penjadinya Julius itu Purnama Taylor. Purnama Taylor ya. Ya. Oh ya. Jadi ada 4 sekarang yang masih konsisten ya. Ada 4 ya. Jadi Pak John, Pak Haji Nasir, setelah itu Pak Askirman ya, Ya. dan Pak Julius. Jadi 4-4-nya sampai sekarang, mulai dari awal sampai sekarang konsisten melakukan usaha di bidang tailor ya. 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 Itulah kegiatan yang dilakukan oleh Pak John sehari-hari. Dan Pak John sekarang udah berapa cucunya Pak John? Cucunya ada 9 Udah 9 ya namanya. dari anak 3. Jadi Pak John ikut menyaksikan perkembangan Kota Depok ini Pak John ya. Mulai Ya, dari awal Kota Depok. Ya. dulu bagaimana Kota Depok ini kondisinya Pak John? Ya, kondisi Kota Depok dulu. Dari awal saya masuk ke Depok, jalannya masih jalan tanah. Ya. Terus listrik belum ada, belum Waduh. masuk listrik. Waduh. Kalau Iya. kita sebagai profesi penjahit ini, setrikanya pakai setrika ayam, pakai kipas, Iya iya. Iya. Pakai bara api ya. pakai bara api, Iya, iya. baru tempurung. Iya iya. Jadi Pak John kalau gitu waktu Pak John awal-awal di sini dulu dan ngelihat perkembangan sekarang ini Pak John mungkin luar biasa ya perkembangan Luar biasa. kotanya sekarang ya. Iya. Iya iya. Kita lihat gedung-gedung tinggi ya, jalan-jalannya 2 jalur. Iya. Itu semuanya sudah menjadi ini ya kota metropolitan Depok ini ya. Iya, iya. Pak John menyangka nggak bahwa Depok ini bakal kayak gini Pak John? Aduh, sama sekali tidak menyangka. Iya iya. Dulu waktu awal masuk ke Depok ini sepi banget, dingin udaranya. Iya iya. Penduduk masih 150.000. Iya, iya. Sekarang sudah 2.400.000 lebih. Perantau Solok Selatan mulai memasuki Depok pada awal tahun 70-an, di mana saat itu Depok masih merupakan sebuah kecamatan dalam Kabupaten Bogor. Mereka berfungsi sebagai tukang jahit sampai sekarang. Yang pertama yaitu John Yansen dengan Nur Suci Taylor di Depok 2 Tengah, asal dari Bendang Pasir Talang. Yang kedua yaitu Haji Muhammad Nasir CP Anamora di Jalan Akses UI depan Mako Brimob Kelapa II, berasal dari Sungai Pangkuah Pakan Rabaa. Yang ketiga yaitu Julius Purnama Taylor di Depok 2 Tengah, berasal dari Mudik Lawe Pasitalang. Dan yang keempat Askirman Dahlia Taylor Jalan Arif Rahman Hakim Depok 1, berasal dari Pakan Rabaa. Mereka berempat inilah perantau Solok Selatan yang pertama membuka usaha tailor di Kota Depok, dan sampai sekarang masih konsisten menjalankan usahanya sebagai tukang jahit. Malah ada yang telah mengembangkan usahanya menjadi berbadan hukum dengan mendirikan CP konveksi untuk pengadaan perlengkapan khusus kepolisian dan security, dan telah membuka cabang di Batam, Kepulauan Riau. Pada era tahun 80-an sampai dengan tahun 90-an akhir, Kota Depok, khususnya Depok 2, dibanjiri oleh generasi muda perantau yang berasal dari Solok Selatan, dan kebanyakan dari mereka berfungsi sebagai sopir angkot. Dan ada juga yang menjadi pengusaha angkutan dengan memiliki beberapa armada angkutan sejenis minibus melayani trayek Depok, Celilitan, dan Depok Bogor. Kota Depok awalnya merupakan sebuah kecamatan di bawah Kabupaten Bogor, dan pada tahun 1976 Depok dimekarkan menjadi kota administratif
yang waktu itu penduduknya baru berjumlah 150.000 jiwa. Kemudian berubah menjadi pemerintahan Kota Depok sampai saat ini. Penduduknya berdasarkan data tahun 2020 sebanyak 2.401.000 orang. Perkembangan Kota Depok sangat pesat. Gedung-gedung tinggi bermunculan di mana-mana. Kereta api yang tadinya berupa kereta api diesel sekarang telah menjadi kereta api listrik yang populer dengan nama komuter lain. Kota Depok juga dilintasi oleh jalan tol yang menghubungkan tol Jagorawi dengan tol Jor di Jakarta. Sungai Ciliwung juga melintasi Kota Depok sebagai sungai yang melegenda sebagai induk peradaban suku Betawi. Universitas Indonesia juga menyemarakkan dinamika kehidupan Kota Depok, dan juga terdapat kampus-kampus perguruan tinggi ternama lainnya berada di Kota Depok. Pak John, apakah selama merantau di Depok ini Pak John sering pulang ke kampung, Pak John? Oh iya, sering pulang. Kalau saya kan pulang kampung itu 1 tahun sekali itu pulang saya. Bagaimana menurut Pak John perkembangan kampung kita sekarang, Pak John? Teman kampung sekarang pembangunannya sangat pesat. Perubahan dari yang saya tinggalkan dulu. Sudah banyak tempat wisata juga, Pak John, ya? Tempat wisata sangat banyak. Ya. Malah saya kalau pulang kampung rasa dirantau. Iya. Kemana-mana saya pergi tempat wisata. Gitu. Tempat wisata kemana aja yang udah Pak John kunjungi, Pak John, di Solo Selatan? Waterboom, Sampan Meluluang, Gua Batu Kapal, Iya. air terjun, Jebulun. Masih ingat ke sawah nggak, Pak John? Oh ingat. Iya. Pak John ini di kampungnya tepatnya di mana sih, Pak John? Kampungnya di Bendang, Oh. Persitalang. Iya. Apa tuh sukunya, Pak John? Sukunya Kampai. Kaumnya kaum apa? Kaum Datua ini Saidano. Oh, Bendang ya, Pak John, ya? Bendang, ya. Bendang nomor Rampe ya? Yo. Iya. Iyalah kalau gitu, Pak John. Selamat ya, Pak John, ya. Semoga Pak John usahanya lancar. Terima kasih. Ya, dan diberkahi. Terima kasih. Ya, dan saya juga terima kasih telah dilayani di sini, memberikan informasi-informasi tentang Kota Depok, dan juga Pak John telah menginformasikan juga perkembangan di kampung kita Solo Selatan. Demikian sekelumit kisah tentang jejak perantau orang Solo Selatan di Kota Depok. Bagi yang belum, tekan subscribe, like, and share. Sampai berjumpa lagi pada video yang akan datang.